Terkait penangkapan supir Bapak oleh kepolisian, Pak. Supir saya? Iya. Tadi Pak Kapolres Metro Jakarta Timur sudah membenarkan ada penangkapan karena diduga membawa senjata tajam. Supir saya? Iya. Supir saya? Iya. Oh, itu. Apakah Bapak sudah mengetahui soal itu, Pak? Belum tahu saya. Belum tahu mengenai hal itu? Belum. Dan itu katanya ditemukan senjata tajam di dalam mobil Bapak. Itu senjata tajam apa, Pak, yang ditemukan di sana? Oh, itu memang ada untuk potong mangga. Memang ada senjata tajam ada. Dan itu bukan disengaja dibawa? Oh tidak, itu memang kan persiapan kita kalau kabel-kabel putus dan sebagainya. Kalau nggak salah seperti pisau apa itu? Ya. Tapi emang itu standby gitu, Pak? Yang selalu ada di mobil gitu? Di mobil memang selalu ada dari dulu. Dari dulu kan kemarin ada kabelnya juga, kabel apa itu? Kita kemarin kan dari bengkel. Waktu sen kita ke kiri dia nyala tuh, ketak tuh. Akhirnya supaya berhenti kita gunting dulu kabelnya. Iya. Berarti akan memberikan keterangan ke kepolisian kan, Pak? Jam 12 mau akan dirilis kasusnya soal ini. Apa? Akan memberikan keterangan terkait hal ini membantu supir Bapak. Oh ya, nanti saya ke sana. Jadi supir saya di sana sekarang. Apa enggak? Menurut polisi seperti itu, Pak. Menurut polisi jam 12 bakal dirilis. Oh gitu, iya. Ya. Oke. Bikin ngakak. Pengacara Rizik Syihab sebut sopirnya membawa pedang untuk ngupas mangga. Ditulis Ferry Patli di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel, Bapak Infrastruktur. Sungguh terlalu kalau masih ada yang bilang Rizik Syihab itu orang suci serta imam besarnya umat Islam Indonesia. Karena kalau diperhatikan kelakuannya kok itu nggak banget deh. Nggak berakhlak dan nggak layak untuk dicontoh oleh umat serta generasi penerus bangsa. Gayanya saja sering pakai sorban dan bawa-bawa nama Islam, tetapi tingkah lakunya, nauzubillah min zalik, bejatnya. Kita ambil contoh saja yang terlihat. Ia pernah 3 kali masuk penjara. Yang pertama pada tahun 2003 yang lalu. Rizik Syihab mendekam di Hotel Prodeo karena menghina polisi. Kala itu ia divonis 7 bulan penjara oleh majelis hakim. Yang kedua, pada tahun 2008. Ia diciduk karena menghasut Laskar Front Pembela Islam untuk menyerang massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB di kawasan Monas yang sebagian besarnya terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak. Nah, ini yang terakhir di tahun 2020, ia masuk penjara lagi dengan 3 kasus sekaligus. Yang pertama kasus bikin kerumunan di Petamburan. Yang kedua kasus bikin kerumunan di Megamendung, Bogor. Dan yang terakhir kasus menghalang-halangi Satgas COVID-19 untuk menjalankan tugas. Kasus ini sih memang kelihatannya hanya kata kerumunan ya, tetapi itu ada undang-undangnya loh. Di masa pandemi wabah COVID-19 yang mendunia. Dan karena kasusnya ini pula yang membuatnya sampai saat ini masih mendekam di balik jeruji besi tersebut. Kemudian contoh kasus lain adalah soal chatting seks yang dia lakukan bersama Firsa Hussein pada tahun 2017 yang lalu. Namun pertanyaannya, masa imam besar, Imam Jumbolo kok bisa melakukan chat seks ya? Kan nggak lucu. Mau diperiksa polisi, tiba-tiba malah kabur ke Arab Saudi. Dan saat hendak kabur, bohongin pula. Mengaku mau menjalankan ibadah umroh, padahal melarikan diri dari kejaran polisi terkait pelanggaran undang-undang pornografi. Nah, ternyata tidak hanya dia yang suka bohong loh. Baru-baru ini, pengacaranya bernama Alamsyah Hanafia juga ikut-ikutan tertular perilaku tidak jujur dari Rizik Syihab tersebut. Jadi baru-baru ini,
si sopir Alamsyah, si pengacara itu ditangkap polisi karena ketahuan membawa senjata tajam di area pengadilan negeri. Itu senjata tajam ditemukan di dalam mobil Pak Alamsyah. Yang membawa mobil tersebut adalah sopirnya Pak Alamsyah. Jadi itu sajam kita sita dari mobil tersebut, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, Komisaris Polisi Indra Tarigan. Lantas, apa sajam yang dibawa oleh anak buah pengacara Rizik tersebut? Salah satunya adalah pedang panjang dan 1 unit badik. Lalu, apa kebohongan yang dibuat oleh pengacara Alamsyah terkait sopirnya ditangkap itu? Jadi begini teman-teman, ia mengatakan senjata tajam yang dibawa sopirnya itu untuk mengupas buah mangga. Oh iya, itu memang ada, untuk memotong mangga, ada senjata tajamnya, ujar seperti tanpa bersalah lagi. Nah, di samping itu, pengacara Alamsyah juga lagi-lagi berbohong. Ia mengatakan senjata tajam itu yang dibawa sopirnya tersebut juga digunakan untuk memotong kabel. Itu memang kan persiapan kita kalau kabel-kabel putus dan sebagainya. Kalau nggak salah seperti pisau di dalam mobil dari dulu, kan kemarin kabel sen itu dia nyala, lanjutnya lagi yang tentunya bikin ngakak sekencang-kencangnya, kayak Roy Suryo. Karena bagaimana mungkin pedang panjang digunakan untuk mengupas mangga? Logikanya nggak masuk di akal. Apalagi memotong kabel, tambah aneh. Begitupun dengan badik, rasanya nggak juga tepat digunakan untuk mengupas mangga atau memotong mangga. Karena kalau mau mengupas mangga dengan pisau cutter saja sudah bisa loh. Begitupun dengan untuk memotong kabel. Pakai korek api saja sudah bisa, bro. Dan okelah, badik itu memang bisa memotong mangga, meskipun sulit diterima dengan akal sehat. Tetapi masa membawa senjata tajam serempak dua-duanya hanya untuk sekedar memotong atau mengupas mangga? Alangkah hebatnya itu mangga. Pasti bukan mangga sembarangan, tetapi mangga jadi-jadian. Lagian juga mereka kan mau mengawal Rizik Syihab yang lagi sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bukan mau jalan-jalan, apalagi mau jualan mangga. Jadi boro-boro mau ngupas mangga. Banyak kesibukan lain yang mesti dikejar. Di samping itu yang patut menjadi perhatian juga, di mobilnya tersebut tidak ditemukan buah mangga. Lalu, mangga mana yang mau dikupas atau dipotong? Malah lebih masuk akal kalau sopir pengacara Rizik Syihab tersebut membawa pedang itu untuk menyerang polisi. Iya, karena sebelumnya sudah ada pengalaman loh, Laskar FPI menyerang polisi, yakni di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada Desember 2020 yang lalu. Tidak hanya dengan senjata tajam, malah mereka melakukan aksi penyerangan terhadap petugas kepolisian tersebut, tetapi juga dengan senjata api. Wow. Hanya saja memang mereka kurang terlatih menggunakan senjata api itu, hingga dapat dipatahkan dengan mudah oleh kepolisian. Nah, lantas pertanyaannya, siapa yang bodoh? Apakah si sopir pembawa pisau itu atau bosnya pengacara Rizik Syihab itu? Silakan deh teman-teman yang menilai sendiri. Namun, yang pasti siap-siap doi di penjara dalam waktu yang lama, yakni 10 tahun, karena ulahnya membawa senjata tajam tersebut. Seperti yang telah tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonantie Tidsdelitke Bitsondere Strafbefallingen. Susah banget sebutinnya, kira-kira begitu dah. Dan Alamsyah sang pengacara juga harus bersiap-siap sekamar di penjara dengan Rizik Syihab, karena siapa tahu senjata itu bukan milik sopirnya. Tetapi ya sudahlah, nanti pihak kepolisian yang akan mengusutnya. Jadi bagaimana menurut Anda? Salam hangat
Bapak Infrastruktur.